Ya ini kesempatan untuk Pertamina, untuk bagaimana melihat mereka harus berbenah dengan cepat. Karena apapun kita mau tidak mau memang Pertamina ini kan menjadi urat nadi ekonomi pergerakan bangsa kita. Nggak mungkin kita nggak ada SPBU Pertamina, nggak mungkin. Dan jangan sampai Pertamina juga sampai dinilai oleh publik melakukan monopoli. Betul. Itu juga kita itu penting juga. Karena itu bagian penting juga. Karena selain mereka juga menjaga energi sesuai amanat undang-undang, tapi jangan sampai masuk ke ranah monopoli jadinya kan. Karena apa? Nanti takutnya kalau kita mau expand ke luar negeri diperlakukan sama. Dalam rapat dengar pendapat kemarin yang di DPR itu, saya juga sempat sekilas mendengar ucapan dari anggota DPR, ya mungkin kalau seandainya membeli 1 juta dikasih payung lah atau apa gitu ya. Lucu juga ya. Iya, betul. Karena kalau kita lihat memang pelayanan dari SPBU swasta ini memang lebih sedikit lebih melayani ketimbang dari SPBU Pertamina. Ya, SPBU Pertamina kan kita mengenal ada 2 ya, yang kodenya yang company owned by Pertamina, owned by Pertamina, ada yang dioperasikan oleh partner, ada yang dioperasikan oleh swasta murni, gitu kan? Kan ada 3 jenis, kan beda-beda juga pelayanannya. Betul. Nah, apakah karena pelayanan ini yang kemudian sampai anggota DPR itu sampai nyeletuk seperti itu, Mas Bo? Iya. Bisa jadi, artinya orang akan melihat, misalnya sebenarnya SPBU Pertamina juga banyak yang bagus ya. Misalnya di Kuningan tuh rame banget, terus di Bintaro, segala macam yang kodenya kebetulan kok 31 gitu. Ya kalau untuk di wilayah Jakarta mungkin di wilayah-wilayah yang lain atau standar kualitas ininya perlu disetarakan lah ya. Terutama di ini Mas, di rest area tuh. Rest area ini benar-benar wajah dari aslinya kan akan muncul. Sementara di rest area mereka udah berdampingan nih. Antara swasta dengan Pertamina. Ya sebenarnya kan sah-sah saja. Ini kan mekanisme pasar yang sudah diatur, bahkan harganya pun berbeda. Nah makanya ini momentum bagi Pertamina untuk mereview semua agar gimana nih kalau memang skema pelayanan itu standar mutunya dinaikkan, misalnya gitu ya. Terus kemudian standar kualitas BBM-nya juga dipastikan bahwa itu sesuai dengan ketentuan yang minimal samalah dengan yang ada di swasta. Gitu. Kalau bicara soal standar kualitas, di rapat dengar pendapat kemarin itu, mungkin saya nggak tahu ya, apakah teman-teman di control room bisa melanjutkan kalau tadi di pause atau ternyata harus ulang dari awal ya. Bisa dilanjutkan, kalau bisa dilanjutkan akan lebih menarik lagi karena ada poin yang menarik sebenarnya pada saat pembicaraan yang disampaikan oleh kalau saya tidak salah dari Sel ya yang mengatakan itu. Yang perempuan ya Ibu? Ya, betul. Kita coba simak. Yang nggak terjadi dibuat jadi terjadi gitu loh kan. Padahal saya bingung kan. APBN juga nggak terbebani kan. Di mana APBN terbebani kecuali mereka jualan subsidi. Saya bilang ini nyari gara-gara aja, nyari kerjaan, saya bilang kan. Ini harus yang stabil-stabil, udah bagus-bagus kan. Disengin lah. Saya jujur aja ini, bahasa saya disengin. Pakai judul-judul begini, dibatasin ini kan. Orang juga jumlahnya nggak seberapa. Kan? Dan kita juga harus sadari bahwa Pertamina saat ini, itu pergeseran market, saya udah cek kok. Coba kita buka deh, penjualan Pertamina yang RON 95 sama 98 pasti turun. Dan jadi kayak balon, yang satu tenggelam, satu muncul. Ya, kita tahan dulu di situ ya. Jadi maksud saya kalau mau bantu benar tadi yang disampaikan akhirnya diungkap oleh anggota DPR. Ini jangan-jangan SPBU swasta diisengin nih oleh Pertamina. Kemudian terjadi pergeseran market. Di sesi berikutnya juga dikatakan bahwa penolakan dari SPBU swasta ini ternyata ada kandungan etanolnya sebesar 3,5%, 3,5%. Padahal di dalam aturannya, dalam regulasi maksimal 10%. Ya, artinya kan masih di bawah ambang masih jauh di bawah ambang batas ya, toleransi ya. Nah, apakah ini kemudian yang membuat mereka
kualitas saya akan jadi turun dong kalau seandainya beli itu. Bisa jadi akan sangat, karena gini ya, mereka ini hadir di sini kan juga dengan perhitungan yang matang ya. Meskipun mereka perusahaan besar di tempat lain, tapi ini peluang bagi mereka, pasti mereka juga melakukan riset bahwa saya punya pasar di sini. Meskipun Pertamina itu mungkin keberadaan mereka katakan 90, Pertamina 95% atau mereka sekarang 5%, kecil. Tapi ternyata bikin heboh seperti ini gitu ya. Artinya ya mau tidak mau untuk bisa bersaing karena harganya sudah dipatok, bagi mereka ya harus mempunyai added value yang lain. Salah satunya adalah quality gitu. Bisa selain jadi, layanan ya. Selain layanan quality. Bahkan mereka kan juga bagaimana membuat SPBU itu menjadi tempat hub ya. Ada tempat kopi, ada tempat cuci motor, ada tempat bengkel sepeda, biasanya macam-macam mereka untuk betul. Nah, maksud saya Pertamina juga harus melakukan itu menurut saya. Gitu ya. Mereka juga harus melihat bagaimana kompetitor itu melakukan sesuatu. Gitu, Bang. Kalau ini kemudian dibenturkan dengan regulasi ya agak susah, karena ini market. Market kan tidak bisa, apa ya, mereka ini kan sulit diintervensi, kecuali oleh aturan ya, aturan oleh orang yang punya regulasi. Nah kalau market kan pasti mereka akan melihat secara kualitasnya. Nah menurut saya ini kesempatan untuk Pertamina, untuk bagaimana melihat, mereka harus berbenah dengan cepat. Karena apapun kita mau tidak mau memang Pertamina ini kan menjadi urat nadi ekonomi pergerakan bangsa kita. Nggak mungkin kita nggak ada SPBU Pertamina, nggak mungkin. Dan jangan sampai Pertamina juga sampai dinilai oleh publik melakukan monopoli. Betul. Itu juga kita itu penting juga. Karena itu bagian penting juga. Karena selain mereka juga menjaga energi sesuai amanat undang-undang, tapi jangan sampai masuk ke ranah monopoli jadinya kan. Karena apa? Nanti takutnya kalau kita mau expand ke luar negeri diperlakukan sama. Itu namanya resiprokal kan? Iya, betul. Betapa susahnya nanti misalnya Pertamina mau masuk di Malaysia misalnya. Karena kita juga proteksi banget dengan di sini. Sebenarnya market itu memang harus ada dari SPBU asing kan, tapi kan sudah ditetapkan regulasinya kan. Betul. Seberapa besar, maksimalnya berapa. Bahwa terjadi perpindahan ya berarti harus dikaji lagi. Apa yang terjadi dengan di SPBU Pertamina? Apa yang terjadi di situ? Nah, perlu diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki dan berbenah dirinya Pertamina, perlu nggak sih Pertamina itu membuka kasus atau memperbaiki diri itu secara transparansi, Mas Bung? Kita lihat, pada tanggal 19 September, pada saat pertemuan antara pengelola SPBU swasta dengan Menteri SDM bersama Pertamina, Dirut Pertamina mengakui terjadinya pergeseran market, turunnya minat masyarakat membeli BBM di SPBU Pertamina karena banyak kasus yang sedang dialami Pertamina. Contoh, SPBU kesalahan dari SPBU yang tercampur BBM tercampur air. Betul. Belum lagi meterannya dikurangi, tidak sesuai dengan standar ya. Karena kita tadi bicarakan ada 3 jenis SPBU Pertamina yang dimiliki oleh Pertamina dan kelola oleh Pertamina, kemudian ada yang mitra, kemudian ada yang murni swasta. Nah, kemudian kita lihat lagi ada yang publik membeli RON 92, ternyata yang dikasih 90. Ini kan terjadi. Nah, selama ini kan kasus-kasus ini tidak pernah terbuka, begitu heboh, setelah itu hilang. Betul. Terkesan tidak ada transparansi di dalam penegakan hukumnya. Perlu nggak Pertamina melakukan itu sebenarnya? Menurut saya sih harus. Termasuk bagaimana dia menunjukkan bagaimana mereka memastikan quality BBM-nya itu benar-benar standar internasional gitu ya. Itu harus disampaikan ke masyarakat. Gitu. Bahwa ada 1-2 kasus, ada SPBU yang nakal, betul. Jadi ini harus dipisahkan nih. Jangan sampai semua dianggap seperti yang nakal ini, yang viral gitu ya. Makanya sayang yang lain-lain yang sudah menjaga kualitas, yang sudah bagus, akhirnya terkena dampak dari viralitas dari isu yang terjadi di 1 atau 2 tempat yang sebenarnya itu kasuistis gitu. Nah ini yang perlu disampaikan. Makanya transparansi itu harus memang. Misalnya dia menyampaikan bahwa kualitas kita ini diumumkan secara publik di online gitu, bahwa kita itu sesuai standar dengan kandungan sekian. Ya, kalau itu kan artinya apa? Membuat mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sampaikan, ya kan?
Kalau saya menyampaikan sesuatu ke publik tapi itu tidak sesuai dengan fakta kan akan jadi backfire buat mereka sendiri. Ya betul.